Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Pendeta Ica Berliansi, melayani di Calon Desa GKM Manasa. Pada pagi hari ini ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui program Berita Selamat dari Duma. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami ingin membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di sepanjang hidup kami. Pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu dan berkatilah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan diambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19a dengan perikop Naaman disembuhkan. Demikian firman Tuhan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Naaman adalah seorang panglima besar dari bangsa Aram. Tokoh penting yang dihormati karena keberhasilannya dalam peperangan. Ia mempunyai kuasa, kedudukan dan reputasi. Namun di balik semua yang ia miliki, ia mengidap penyakit kusta. Penyakit yang memalukan, penyakit yang memisahkan seseorang dari kehidupan sosial. Itu yang dialami oleh Naaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, sebagai orang non-Israel, Naaman tidak sama sekali mengenal Allah Israel. Ia terbiasa hidup dalam sistem penyembahan berhala. Dan posisinya dekat dengan kekuasaan duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, tapi justru melalui penyakit yang Naaman alami, Tuhan membuka jalan bagi Naaman untuk mengalami perjumpaan rohani dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, setelah melalui perjumpaan Naaman dengan Tuhan, Naaman mengalami mujizat kesembuhan melalui perintah Nabi Elisa supaya Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Naaman dengan kerendahan hati melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepadanya, ia melihat di sana ada mujizat yang datang dari Allah,
penyakit kusta yang selama ini ia alami dipulihkan dan disembuhkan secara total. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lalu ketika Naaman mengalami pemulihan yang luar biasa dalam tubuhnya, penyakit kusta yang ia alami selama ini dipulihkan dan disembuhkan, ia merasa sangat bersyukur kepada Allah Israel. Naaman datang kembali kepada Elisa. Kali ini bukan sebagai panglima yang sombong, tapi sebagai pribadi yang mengenal dan percaya kepada Allah Israel, Allah yang sejati, yang memulihkan dan menyembuhkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, pengakuan iman. Ia menyatakan bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang benar, yang ia lihat dalam kehidupan secara nyata bagi Naaman. Yang kedua, penolakan atas sistem lama yang dialami, yang telah dilakukan oleh Naaman. Ia tidak ingin lagi mempersembahkan korban kepada Allah-Allah lain, tetapi ia ingin memberikan persembahan korbannya kepada Allah yang telah memulihkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, komitmen yang dialami, yang dilakukan oleh Naaman, bahwa ia bahkan membawa tanah dari Israel agar bisa tetap menyembah Tuhan di negerinya sendiri. Ini adalah bagian komitmen Naaman, bagaimana ia melakukan sebuah hal yang besar karena keyakinan, karena pemulihan yang telah dinyatakan atas dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran akan tantangan iman yang dialami Allah-Allah lain, tetapi ia ingin memberikan persembahan korbannya kepada Allah yang telah memulihkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, komitmen yang dialami, yang dilakukan oleh Naaman, bahwa ia bahkan membawa tanah dari Israel agar bisa tetap menyembah Tuhan di negerinya sendiri. Ini adalah bagian komitmen Naaman, bagaimana ia melakukan sebuah hal yang besar karena keyakinan, karena pemulihan yang telah dinyatakan atas dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran akan tantangan iman yang dialami oleh Naaman, maka ia meminta kepada Elisa supaya diberikan pengampunan ketika ia pada saatnya akan masuk ke kuil Dewa Rimon, karena itu adalah bagian tugas dan tanggung jawabnya mendampingi raja. Dengan itu ia memohon kiranya supaya Nabi Elisa memberikan kepadanya pengampunan melalui Allah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada kita. Yang pertama, pertemuan dan pemulihan dari Allah menghasilkan iman yang sejati. Inilah yang dialami oleh Naaman dalam perjalanan hidupnya. Yang kedua, anugerah Allah tidak bisa dibeli atau dibalas dengan apapun. Karena itu kita boleh melihat apa yang terjadi di dalam nas ini. Elisa tidak menerima apa yang ingin diberi oleh Naaman kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman sejati membawa hati dan komitmen hidup di dalam kebenaran. Yang keempat, bahwa orang yang selalu percaya kepada Allah pasti akan mengalami hidup dalam damai sejahtera. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita terus setia dan terus percaya. Dalam keadaan apapun kita tetap mempercayai bahwa Allah adalah Allah, sumber segalanya dalam hidup kita. Sumber pemulihan, sumber pengampunan, dan sumber damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini, mengajak kita sekalian untuk terus beriman kepada Tuhan,
untuk terus bersandar kepada Tuhan dan untuk terus percaya bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin dan mustahil bagi Tuhan. Tuhan telah melakukannya bagi Naaman, Ia pun akan melakukannya bagi kita dalam kehidupan kita. Selamat untuk terus mengikuti kehendak dan ketetapan Tuhan dan terus beriman kepada Tuhan dalam berbagai macam pergumulan yang kita alami, dalam berbagai macam sakit penyakit yang kita alami saat ini. Datanglah kepada Tuhan, maka Tuhan sumber pemulihan akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Terima kasih, selamat untuk terus berjuang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami. Biarlah kami terus berpengharapan, mempercayai Tuhan Yesus, Allah yang sumber segalanya bagi kami, untuk terus menuntun kami, untuk terus mengingatkan kami bahwa setiap pergumulan, permasalahan yang kami alami, ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kami. Sebagaimana Tuhan memulihkan Naaman, begitulah Tuhan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah kehidupan kami, berkatilah pelayanan kami. Di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi juru selamat hidup kami berdoa. Haleluya. Amin.